Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Harjo dengan NIM 205060301111004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul lampu otomatis dengan deteksi suara dan pergerakan. Latar belakang. Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Hidup jauh lebih mudah dengan adanya listrik. Namun penggunaan listrik juga mengeluarkan biaya. Kita bisa menghemat pengeluaran biaya dengan mengurangi penggunaan listrik. Salah satu caranya yaitu dengan mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Kita bisa membiasakannya dengan mematikan lampu saat kita tidur. Namun, tubuh yang sudah lelah biasanya lupa atau malas mematikan lampu saat mau tidur. Kita bisa mengatasinya yaitu dengan menggunakan lampu otomatis yang akan mati atau menyala saat kita tepuk tangan, dan akan mati atau menyala saat kita keluar atau masuk pintu. Komponen yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan Arduino Uno, project board, kabel jumper, modul sensor suara, sensor ultrasonik HCSR04, dan microservo 9G SG90. Nah, di sini saya menggunakan yang 180 derajat. Karena biasanya dijual di toko yang servo 9G itu ada yang 180, ada yang 360. Prinsip kerja. Yang pertama, Arduino menerima input dari dua sensor, yaitu sensor suara dan sensor ultrasonik. Arduino memberi sinyal output ke microservo. Saat sensor suara menerima suara yang berupa tepuk tangan, maka sensor akan memberi sinyal input ke Arduino. Kemudian Arduino akan memberi sinyal output ke servo, sehingga servo bergerak untuk menekan saklar, dan lampu akan mati. Saat sensor suara menerima suara yang berupa tepuk tangan yang kedua, maka servo bergerak untuk menekan saklar ke arah sebaliknya, dan lampu akan menyala. Nah, di sini servonya itu nanti saya tempelkan di dekat saklar. Jadi, putaran dari servonya itu akan menekan saklar. Sensor ultrasonik akan merespon saat ada orang yang melewatinya atau masuk pintu. Sensor akan mengirim sinyal input, kemudian servo akan bergerak untuk menekan saklar, dan lampu akan menyala. Sensor ultrasonik akan merespon saat ada orang yang melewatinya lagi atau keluar pintu. Sensor akan mengirim sinyal input, kemudian servo akan bergerak untuk menekan saklar, dan lampu akan mati. Nah, di sini prinsip kerjanya sama, cuman untuk yang sensor suara itu kan tadi berupa tepuk tangan, dan kalau yang ultrasonik ini, dia menghitung jarak antara dari pintu dan sensor HCSR04-nya itu. Rangkaian. Nah, di sini rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Cuman mungkin nanti sedikit yang saya rubah dari VCC dan groundnya. Tidak semua masuk ke board, tapi ada beberapa yang ke Arduino. Terima kasih. Di sini langsung saja kita masuk ke programnya. Yang pertama kita masukkan dulu library dari servo, yaitu servo.h. Lalu servo myservo. Nah, di sini fungsi servo yang berfungsi untuk mendeklarasikan objek. Jadi objek yang saya gunakan nanti atau variabel yang saya gunakan itu myservo. Nah, lalu di sini ada in, pin suara, pin trig, pin echo. Nah, ini untuk mendeklarasikan pin-pinnya yang kita gunakan. Pin suara terletak pada A0, pin trig pada pin 12, pin echo pada pin 11. Lalu variabel baca suara dan state sama dengan 0. Nah, state ini fungsinya nanti untuk sebagai status dia berada di keadaan 0 atau 1. Lalu file setup serial begin 9600, ini untuk serial monitornya nanti. Lalu my servo attach 5. Nah, ini fungsi servo yang berfungsi untuk mendeklarasikan pin yang kita gunakan. Lalu pin mode, pin suara input, pin trig output, pin echo input. Nah, di sini kita deklarasikan pin suara sebagai input, pin trig sebagai output, pin echo sebagai input. Nah, jadi di HCSR04 itu ada pin trigger pin dan echo pin. Jadi itu fungsinya nanti bisa kita lihat di void loop. Lalu void loop baca suara sama dengan analog read pin suara. Nah, di sini variabel baca suara itu nilainya diambil dari pin suara yang berupa data analog. Lalu serial print suara titik 2 serial print lan suara baca suara. Ini untuk serial monitornya nanti kita cetak suara titik 2
dan nilai dari baca suara. Lalu long durasi, jarak. Nah, ini mulai kita masuk ke untuk menyalakan gelombang ultrasonik dari HCSR 04-nya. Yang pertama kita deklarasikan dulu durasi dan jarak. Lalu kita membersihkan atau mulai kondisi pada pin trig dengan digital write pin trig low delay mikrosecond 2. Lalu atur data high untuk 10 mikrosecond pada pin trig dengan digital write pin trig high delay mikrosecond 10 digital write pin trig low. Nah, selanjutnya membaca pin echo atau lalu untuk mengembalikan waktu tempuh gelombang suara dalam mikrosecond. Durasi sama dengan pulse in pin echo high. Nah, jadi dari sini sampai sini itu mungkin bisa dibilang untuk membuat gelombang atau mengaktifkan gelombang pada sensor HCSR 04. Lalu masuk ke sini untuk data jarak yang kita gunakan untuk nantinya. Menghitung jarak sama dengan durasi bagi 2, dibagi tadi dalam kurung, dibagi 29,1. Nah, jadi ini untuk menampilkan nilai jarak yang kita hasilkan dari fungsi jarak tadi, atau dari variabel jarak tadi. Lalu masuk ke fungsi untuk pada sensor kita. Jadi yang pertama itu pada sensor di sini sensor jarak atau sensor ultrasonik. Jadi dihitungnya itu yang saya butuhkan itu datanya lebih kecil dari 30 cm. Kan ketika membuka pintu kan. Datanya lebih kecil dari 30 cm. Nah, jadi saya buat di sini jarak lebih kecil dari 30. Nah, di sini ada data selanjutnya dan state sama dengan 0. Jadi dia aktifnya ketika state-nya sama dengan 0. Nah, di sini sebenarnya dua fungsi ini sama. Yang membedakan apa? Di sini state-nya sama dengan 1, sedangkan di sini state-nya sama dengan 0. Nah, fungsinya state ini untuk dia memberitahu dia berada di mungkin kasarannya kita lihat kita bilang servonya ada di atas atau di bawah. Kalau servo di atas lampunya mati, kalau servo di bawah lampunya nyala. Nah, misalnya 0 ini lampunya mati, ada di atas kan. Maka ketika ketika ada data ini jarak lebih kecil dari 30, maka dia akan aktif karena state-nya ini masih 0. Lalu dia akan bergerak 90 derajat. Nah, di sini aktifnya, dan di sini ketika servonya ada di atas atau state-nya 0, dia ini nggak aktif, padahal fungsinya sama kan. Tapi state-nya ini beda. Dia masih ada di state 0. Nah, untuk yang di sini, dia aktifnya itu ketika state 1. Nanti di akhir bisa kita lihat state-nya itu berubah. Nah, ini kita langsung lanjut saja ke baca suara yang sensor suara. Di sensor suara ini yang saya butuhkan lebih besar sama dengan 130. Jadi nanti aktifnya itu ketika datanya itu lebih besar sama dengan 130. Nah, ini sebenarnya fungsinya mirip-mirip dengan atas. State-nya juga sama, state 0 dan state 1. Dan yang membedakan cuma variabel yang kita gunakan dan data yang kita butuhkan di sini. Itu mungkin setiap orang beda butuhannya. Di sini saya butuh untuk suara 130 dan untuk jarak 30. Nah, tadi lupa saya bilang, my servo write ini merupakan fungsi dari servo yang digunakan untuk memutar servo. Jadi ini berupa derajatnya, berapa derajat berputarnya itu. Di sini kan 90 derajat, 0 derajat. Sebenarnya 0 derajat itu kalau titiknya dari 90 ya, dia berputar 90 derajat juga, cuman ke arah sebaliknya. Nah, oke, masuk ke fungsi yang selanjutnya. Nah, di sini kan tadi sudah kita sebut state-nya kapan berubahnya. Nah, di akhir ini
ada state plus plus yang berfungsi untuk menambah nilai pada state. Jadi misalnya tadi state-nya masih 0 kan. State-nya 0, saklarnya berada di atas dan lampu mati. Nah, jadi fungsi ini yang jalan. Ini tidak berjalan. Ini kita bilang untuk jaraknya dulu ya. Fungsi ini berjalan, maka di sini state-nya ditambah, plus plus, ditambah 1. Jadi 0 ditambah 1. Nah, masuk ke fungsi selanjutnya. If state lebih besar 1, state sama dengan 0. Nah, di sini dirubah. Ketika state lebih besar dari 1, maka state-nya diubah ke 0, sama dengan 0. Nah, lebih besar dari 1 ya berapa? Ya 2 ke atas. Kita lihat yang fungsi ini, state sama dengan 1. Jadi misalnya saklarnya berada di state sama dengan 1, atau saklar berada di bawah dan lampu menyala. Nah, jadi ketika kita buka pintu, maka servo akan berputar dan akan mematikan lampu. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi ini, state plus plus. Tadi kan state-nya sama dengan 1. Lalu state plus plus, state ditambah 1 sama dengan 2. Nah, state 2 kan lebih besar dari 1. Maka state-nya sama dengan 0. Lalu delay-nya 500. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak digunakan? Misalnya di sini langsung saja saya rubah state sama dengan 1. Nah, di sini sudah saya coba tadi, cuman nggak bisa. Padahal seharusnya kan menurut logikanya bisa kan. Langsung dirubah di dalam if-nya. Jadi untuk cara alternatifnya, saya menambahnya itu di luar. Dan saat ditambah, dia ditambah if ini. Ditambah fungsi if. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lihat prakteknya. Nah, di sini sudah saya letakkan Arduino, sensor ultrasonic HCSR04, sensor suara, dan servo SG90 yang 180 derajat. Nah, di sini servonya saya letakkan di saklar, biar perputarannya nanti menekan saklar. Lalu untuk pengkabelan atau wiring di sini sudah saya rangkai sesuai dengan rangkaian yang saya buat. Langsung saja kita lihat untuk contohnya. Nah, yang pertama itu kita lihat sensor suaranya dulu. Nah, di sini mungkin seperti itu untuk contohnya. Jadi untuk dari sensor suaranya itu tadi, cara kerjanya saat menerima input suara, maka dia akan bekerja sesuai dengan program yang sudah dibuat. Di sini sedikit terjadi error tadi. Nah, untuk yang kedua kita lihat dari sensor HCSR04-nya. Jadi untuk cara kerja sensor kedua itu, saat jarak ini kan tidak ada jaraknya, tembok antar HCSR04-nya ini sangat jauh. Di sini terbaca 281 cm. Nah, jadi ketika dia di bawah 30 cm, nanti dia akan menggerakkan servo. Nah, itu di bawah 30 cm saat kita membuka pintu. Dan yang kedua kali dia servonya bergerak ke arah sebaliknya.
Mungkin itu saja simulasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.